Halo, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Kita lanjutin untuk part ketiga dari manhwa Record. Sebelum kita mulai alur ceritanya, silahkan lo yang belum nonton part sebelumnya bisa klik tautan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya gua bisa terus buat video-video baru, oke? Dan sekalian nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan video baru gua. Jangan lama-lama lagi. Mari kita mulai ke alur cerita part 3. Akhirnya Kang pergi ke menara kelas untuk mengganti kelasnya. Menara ini sering dijuluki The Tower of Advancement, di mana setiap lantai mewakili kelas berbeda. Ya, tower ini terlihat seperti mall karena isinya banyak sekali hal yang mengenai kelas item dan sebagainya. Untuk para player yang baru naik level 10, mereka harus pergi ke menara ini. Dalam pertarungan dungeon sebelumnya, Kang mendapatkan sebuah telur yang akan menetas setelah 1 jam, dan di mana telur itu akan muncul sebuah pet di dalam game ini. Kang pun masuk ke dalam menara kelas, dan di sana Kang bertemu dengan manajer kelas warrior bernama Kan, di mana dia adalah penguji player apakah cocok untuk menjadi kelas warrior. Just for info, bahwa game yang berjudul Arena ini adalah game dengan genre full MMORPG, di mana player benar-benar bisa menjadi apapun yang dikehendakinya. Tak lama kemudian, Kang mengambil sebuah pedang dan memberikannya kepada Kang untuk memulai penilaian cara bertarung Kang cocok atau tidak sebagai warrior. Kang pun menangkap pedang itu dan bersiap melawan penguji. Dengan satu langkah gerakan, Kang mulai menebas penguji itu dengan cepat. Sang penguji pun cukup terkesan dengan kemampuannya dan berkesimpulan kalau Kang sudah tidak asing dengan sebuah pedang. Dan si penguji pun berpikir kalau Kang bukan player biasa, bahkan dia lebih baik dari warrior pada umumnya yang baru level 10. Pertarungan sengit pun berlangsung, serangan-serangan Kang ditangkis semua oleh si penguji, dan langsung saja si penguji itu mengeluarkan sebuah skill bernama Strike, dan Kang pun langsung terpental oleh serangan itu. Si penguji langsung akan mengeluarkan serangan kedua, namun Kang dengan cepat memutar badannya dan menggunakan tangan sebagai tumpuan langsung membalikan serangan kedua dari si penguji. Dengan wajah kaget, si penguji terdorong ke belakang dan memikirkan bahwa Kang memiliki cara sendiri dalam berpedang, tidak mengikuti cara tradisional lainnya. Si penguji pun yakin bahwa Kang akan memiliki bakat alami dan dalam berpedang di kehidupannya. Setelah menahan serangan penguji, Kang langsung menebas dengan pedangnya ke arah leher si penguji. Namun, bahwa dia tahu akan kalah, si penguji menyerah dan mengangkat kedua tangannya. Dan Kang pun menang. Dia mendapatkan kelas warrior, di mana itu menambahkan strength dan constitution sebesar 10. Kemudian mendapat skill pasif warrior Acknowledge by Kang, yang memberinya efek attack dari senjata meningkat sebesar 5%. Tidak hanya itu, Kang juga mendapatkan skill aktif, yaitu Weapon Mystery, di mana serangan dari senjata meningkat 10%. Kemudian skill dash, maju ke depan dan mengayunkan senjata. Skill yang sama dari si penguji, yaitu skill strike, di mana mengisi senjata dengan sihir dan membuat ayunan semakin kuat. Kang pun menerima sebuah quest baru dengan si penguji, memberikan sebuah koin emas. Quest meet the Nikeon pun aktif. Quest dengan level E dan reward sebuah skill bernama Lebron. Seperti dikisahkan dalam lore game Arena, Lebron adalah seorang knight atau ksatria yang memimpin di game Arena, sekaligus orang terkuat di kekaisaran ini. Raut wajah Kang pun merasa senang karena akan mendapatkan skill dari seorang yang paling kuat di kekaisaran. Kang pun tak ingin buang-buang waktu, dia bergegas pergi dari menara. Kang pun senang mendapatkan quest tersembunyi tersebut karena persyaratan mendapatkan quest itu sangatlah langka. Kang termasuk player yang beruntung. Kemudian Kang memutuskan untuk menaikkan levelnya ke level 50. Beberapa saat kemudian muncullah sebuah pop-up di mana telur yang Kang dapatkan sebelumnya akan menetas. Kang pun mulai mengecek telur di dalam inventorinya. Kemudian telurnya yang menetas, keluarlah pet berbentuk beruang kecil lucu. Kang pun kaget karena pet yang dia dapatkan bisa berbicara. Selama Kang bermain game Arena, Kang baru lihat pet yang berbicara, dan dia pun berpikir kalau pet ini adalah tier unik, juga berpikir kalau petnya bisa menghasilkan banyak uang.
Beruang itu menaikkan kepala Kang dan bilang bahwa dia bisa melayaninya. Petnya itu memerintah Kang dengan seenaknya. Dengan kesal, Kang langsung membanting beruang itu ke tanah dan dia pun saling bertengkar. Kemudian muncullah Pet Window. Dijelaskan bahwa dia adalah pet tipe Marionette Bear yang memiliki skill Spirit of Bear dan Forest Blessing. Karena petnya belum punya nama, akhirnya Kang memberikan nama yaitu Tangi dari Gom Tangi yang artinya beruang bodoh. Dengan semangat, Tangi mengajak masternya untuk langsung berpetualang, tapi Kang berencana logout. Akhirnya Kang pun logout dari game. Dia sudah di dalam game sepanjang hari. Kemudian Yongchan masuk ke dalam kamar Kang dan menanyakan pendapat apa hari ini. Kang pun menjawab dia mendapatkan kelas dan vet. Yongchan bertanya lagi, kelas apa dan apakah kau siap untuk melakukannya? Kang pun kurang paham dengan kata-kata Yongchan. Kang pun bertanya, apa maksudnya Yongchan? Menjelaskan bahwa dia akan menayangkan debutnya sebagai streamer. Kang pun mulai melongo. Kang pun bilang kalau mendengar bahwa streamer memiliki penghasilan yang cukup tinggi, terutama untuk game arena, dan Kang bertanya kepada Yongchan apa yang harus dilakukan sebagai streamer. Yongchan pun menyuruh Kang untuk merekam semua permainan yang dilakukan Kang, dan Yongchan akan membuat sebuah klip video dari permainan Kang untuk dipost di World Arena. Kang pun merasa pesimis dengan menjadi streamer, tapi Yongchan membujuknya dan dia akan menjadi manajer Kang. Karena Yongchan yakin kalau sang Melgard, player terkuat sebelumnya muncul sebagai streamer, pasti ribuan orang akan berbondong-bondong datang menontonnya. Dengan sedikit optimis, Kang pun berjanji akan memenuhi ekspektasi Yongchan. Shin berganti kembali ke dalam game, tepatnya di wilayah barat Black Forest, di mana Kang mulai perburuan pertamanya dengan Tangi, sang beruang bodoh. Kang pun mulai melakukan grinding dan leveling di zona Black Forest ini. Kemudian Kang pun menerjang sambil mengajak Tangi untuk ikut menyerang. Tiba-tiba tubuh Kang menyala dan mendapatkan sebuah buff, yaitu Spirit of Bear. Betapa kagetnya Kang, ternyata Tangi adalah tipe pet support, bukan yang Kang harapkan, yaitu tipe tank. Tangi memberikan buff berupa Spirit of Bear, di mana buff ini meningkatkan 5 strength dan constitution selama 5 menit dan cooldown selama 1 menit. Tangi juga memberikan sebuah buff skill Forest Blessing, meningkatkan defense sebanyak 5% dan memulihkan 0,1% constitution setiap detik selama 5 menit. Kang pun lengah karena kaget, tapi dengan buff kecepatan Kang bertambah dan menebas Dark Elf dengan mudah. Ternyata buff Tangi lebih berguna di level Kang sekarang. Kemudian Kang kembali melakukan perburuan di kejauhan. Muncul bayangan di balik pohon sedang memperhatikan Kang. Ternyata itu sekelompok orang yang berencana memangsa player level rendah seperti Kang. Kelompok itu berniat untuk mengambil item-item Kang yang mereka mulai melakukan strategi untuk membunuh Kang. Ya benar, mereka adalah kelompok PK atau sering disebut player killer, dan mengambil semua item sasarannya. Mereka melihat Kang leveling sendiri membuat mereka mengincar Kang. Mereka pun berpikir bahwa player yang di hutan hanyalah player level 20 ke bawah yang tidak mungkin mengalahkan mereka, dan kelompok itu memutuskan untuk Kang adalah mangsa mereka hari ini. Kelompok itu mulai merencanakan kejahatannya dan Kang akan mencuri semua item milik Kang. Beberapa saat kemudian, Kang selesai melakukan perburuan Dark Elf. Kemudian Kang pun telah merekam perburuannya tadi hari ini. Tangi si beruang pun menyebut Kang sebagai Master Idiot. Sontak, Kang pun naik pitam dan memecet kepala Tangi. Kemudian muncullah kelompok orang tadi dan mengajak Kang untuk masuk ke dalam party. Kang pun mulai curiga dan mereka karena komposisi party mereka stabil seperti 2 warrior, 1 archer, dan 1 priest. Perlengkapan mereka pun sudah level 20 lebih. Bahkan salah satu dari mereka memakai senjata level 40. Pengalaman Kang selama bertahun-tahun memainkan game Arena World ini membuat Kang tahu kalau mereka adalah PK. Dan Kang pun memiliki ide untuk memanfaatkan mereka. Kang pun mulai menerima party tersebut.
Kemudian mereka mulai memperkenalkan diri. Namanya adalah Ren, seorang reward, dan front guard mereka Carl dan Crawford, dan priest bernama Basil. Kang pun berbohong dan mengaku sebagai Yongchan. Party pun melakukan perburuan Dark Elf dengan senang. Kang mulai melakukan skill strike ke musuhnya. Kemudian Kang mundur, bersembunyi di belakang tanknya, kemudian mengeluarkan lagi skill dash dan bersembunyi lagi. Terus seperti itu sampai semua yang ada di situ jengkel. Bahkan Monster Dark Elf pun ikut jengkel dengan melakukan hal yang sama. Terus skill profesinya Kang melambung tinggi karena party itu cukup kuat. Mereka tidak sadar dimanfaatkan balik oleh Kang. 1 jam berlalu. Kang benar-benar membuat mereka marah dan jengkel karena Kang melakukan slash and hide. Bahkan mereka mencoba menebas Kang secara sengaja pun tidak bisa kena karena Kang tahu kalau mereka akan melakukan itu. Mereka pun mulai membahas rencana sebenarnya yang akan membunuh Kang, tapi Tengi mendengar rencana mereka di belakang pohon. Tengi pun memberitahu Kang bahwa dia akan menusuk Kang ketika akan melawan bos monster. Raut wajah Kang berubah jahat. Dia berencana akan menusuk balik mereka dari belakang dan menjadikannya sebuah konten videonya, dan yakin bahwa Yongchan akan senang dengan konten itu. Oke, Manrunners, untuk part ketiga kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan share, like, dan subscribe channel ini. Nyalain loncengnya juga dan bantu channel ini agar bisa berkembang dan memberikan alur cerita komik manhwa lainnya. Jika Manrunners ingin merequest komik manhwa seru untuk kita buat alur ceritanya, silahkan bisa komen dan berikan rekomendasi manhwa keren lainnya. Oke, sekian dulu. See you again di part selanjutnya.